Dan Bapak Ibu sekalian, acara ini alhamdulillah diselenggarakan atas kerjasama Wahdah Islamiyah Depok dan Bogor serta YPWI, yaitu Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pusat. YPWI Pusat adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang membawahi lebih dari 200 sekolah di seluruh Indonesia, sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Untuk di wilayah Depok dan Bogor, kini sudah berdiri sekolah Al-Quran mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mencari sekolah berbasis pendidikan hafalan Al-Quran, dapat langsung menghubungi panitia penyelenggara kajian. Bapak Ibu, peserta kajian parenting Wahdah Islamiyah Depok, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi dari Wikipedia terkait definisi keluarga, yang mana di sini menjadi tema kajian kita malam hari ini. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, dan serta orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya. Baik buruknya anggota keluarga tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada. Garis besarnya, yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Demikian definisi keluarga menurut Wikipedia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai keluarga muslim tentunya memiliki definisi sendiri tentang keluarga dan tentunya pendidikan di dalamnya. Apalagi pendidikan anak, yang mana anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih dalam lagi kita membahas tentang keluarga dan pendidikan anak menurut panduan agama Islam. Walhamdulillah terhadir juga bersama kita narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah lulusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin Islamic University Saudi Arabia, fikih dan sunnah, ya, fikih sunnah, maaf. S2-nya fikih sunnah, Ustadz, ya. Kemudian beliau juga jurusan fikih dan usul fikih Universitas Muhammadiyah Surakarta, magister pendidikan Islamnya. Kemudian beliau juga tercatat sebagai mahasiswa S3 di universitas yang sama. Saat ini beliau dikaruniai 3 putra dan 2 putri. Aktivitas beliau saat ini selain mengajar di beberapa kampus, juga beliau merupakan dai dan konselor keluarga serta ketua bidang ketahanan DPP Wahdah Islamiyah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sapa. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, kabarnya di Jogja? Iya, di Jogja nih. Iya, Suaranya alhamdulillah. terdengar jelas ya? Oh iya. Iya, terdengar Ustadz, sangat jelas, Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Iya. Kalau Beberapa gambarnya, hari ini, ya, gambarnya juga jelas ya? Atau agak jelas. gelap dikit? Alhamdulillah, Ustadz. Jelas, ya. Oh, ya. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Kajian pada malam hari ini, insya Allah kita seperti yang tadi disampaikan, tema tentang pendidikan keluarga, dan kajian ini akan dibagi 2 sesi, Ustadz. Ya. Untuk sesi pertama kurang lebih 30 menit pembahasan materi, kemudian sesi berikutnya tanya jawab atau diskusi selama 30 menit insya Allah. Demikian Ustadz, dan untuk mengefisienkan waktu juga sepertinya sudah banyak yang menunggu.
Karena peserta kajian ini bukan hanya dari Depok dan Bogor, Ustaz, ada juga dari wilayah timur Indonesia dan barat Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ini insya Allah, Ustaz. Olehnya kami persilakan Ustaz waktu dan layarnya untuk memulai kajian. Tafadhol. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ustaz Roni yang saya hormati, kemudian asatidzah, ustadzat, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kita bisa sama-sama belajar, dan tema yang akan kita bahas bersama ini sebuah tema yang saya yakin semua kita merasakan bahwa tema ini penting. Tema ini dirasakan penting karena memang semua pasti sepakat bahwa yang namanya keluarga merupakan bagian dari pilar kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa tema-tema seperti ini akan selalu relevan untuk kita bahas sepanjang zaman, karena memang kenyataannya demikian. Setiap waktu, setiap zaman kita pasti bertemu dengan yang namanya keluarga. Nah, pada pembahasan kita malam ini, kita akan mencoba untuk masuk ke bahasan yang agak lebih spesifik, yaitu pendidikan anak. Nah, terkait dengan hal ini, maka mohon izin saya untuk menampilkan share screen materi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar pembahasan kita. Dan kita akan mencoba untuk setelah memberikan pengantar ini masuk ke bahasan sebuah kitab karya salah seorang ulama besar, yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ya. Kita lihat sama-sama di sini. Ini salah satu definisi yang disajikan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Definisinya bahwa keluarga itu sebuah institusi sosial terkecil dengan 2 atau lebih orang yang tersatukan oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi, serta di dalamnya terjadi komunikasi dan interaksi yang sehat. Ini definisi yang umum. Ada definisi-definisi yang lain yang ada menambahkan di dalamnya bahwa pada komunikasi dan interaksi yang ada, yang dianggap sehat itu interaksi yang dikaitkan dengan hubungannya sebagai makhluk. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah SWT, serta tanggung jawab kita sebagai makhluk terhadap Khalik. Dan kalau sudah bicara keluarga, maka bicara tentang kehidupan yang di dalamnya ada tujuan hidup, bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ada kebutuhan hidup. Semua kita tiap hari perlu makan, minum, tidur, berteduh, dan seterusnya. Tetapi juga yang harus diantisipasi ada yang namanya gaya hidup. Kalau gaya hidup itu tidak sejalan dengan tujuan hidup. Sebab kalau gaya itu sudah masuk kepada tujuan maupun kebutuhan, maka bisa merepotkan dan bisa membuat itu jadi mahal. Contohnya misalnya, kita ini makan. Makan itu aslinya murah. Tapi kalau makan pakai gaya,
jadi berat dan mahal. Minum itu murah, tapi kalau minum itu disertai dengan gaya, lalu jadi mahal. Demikian pula seterusnya. Nah, mungkin ada hal yang baru yang kita yang bisa jadi ini kita coba sajikan untuk bagian dari cara kita mengenal keluarga. Bahwa dalam Islam, keluarga itu bisa dilihat juga dari maqasid syariahnya. Dari sisi sebetulnya apa sih yang dikehendaki dari syariat pada keluarga itu. Paling tidak ada 5. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafs, yang ketiga hifdzul aql, yang keempat hifdzun nasl, dan yang kelima hifdzul mal. Kita akan jelaskan satu persatu. Hifdzuddin itu artinya menjaga agama. Nah, maksudnya apa di situ? Ada prinsip-prinsip akidah yang harus kita jaga. Ada prinsip-prinsip keimanan yang harus kita jaga. Dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, dalam tinjauan syariat itu bukan cuma sekedar suami bisa akur dengan istri. Enggak hanya itu. Tapi juga bagaimana keharmonisan sebagai hamba yang beriman. Keharmonisan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Saling menjaga kehormatan. Makanya tidak boleh menceritakan aib pasangan. Tidak boleh menceritakan aib suami menceritakan aib istri atau sebaliknya. Hal seperti itu dalam syariat kita jelas dilarang. Kemudian juga dalam kehidupan rumah tangga, karena untuk menjaga agama ini, maka dalam rumah tangga ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu sebabnya kalau kita melihat ada pihak-pihak yang anti dengan amar ma'ruf nahi munkar, biasanya mereka tidak memahami hakikat amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan porsinya. Sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga pun ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena begini, di beberapa waktu atau di beberapa tempat, kadang-kadang syariat amar ma'ruf nahi munkar dikesankan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya, ini tentu orang-orang yang anti dengan syariat atau sering dinamakan Islamofobia. Padahal dalam kehidupan rumah tangga itu jelas ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kan nggak mungkin kita akan membiarkan anak kita terjerumus dalam hal-hal yang membahayakan. Misalnya narkoba. Nah, upaya untuk mencegah itu namanya nahi mungkar. Gimana caranya agar anak itu jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Bagaimana upaya kita agar anak itu jangan sampai berinteraksi dengan yang namanya narkoba. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bentuknya apa? Tentu ada penjelasannya di tempat lain. Nah, itu yang pertama. Jadi agama itu dijaga. Akidah, iman. Jadi dirawat dan dijaga. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, jadi pada bagian ini kita juga mendapati bagaimana ada upaya dalam kehidupan rumah tangga agar anak-anak itu bukan hanya kita beri asupan dalam bentuk makanan dan minuman yang bergizi, yang sehat, tetapi juga pemikiran, pemahaman juga yang sehat. Jangan sampai anak kemudian terseret dengan pemahaman yang menyimpang, aliran sesat. Nah, makanya inilah bagian dari namanya hifdzuddin, menjaga agama dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itu namanya hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs. Kalau hifdzun nafs itu berhubungan dengan nyawa, menjaga nyawa. Apa bentuknya bisa menjaga jangan sampai muncul kezaliman. Kakak zalimi adiknya. Maka ditumbuhkan yang namanya kasih sayang dalam rumah tangga. Anak-anak dikenalkan bagaimana kasih sayang itu mulai dikenalkan kepada dunia anak-anak sejak dini. Artinya kakak sayang kepada adik, adik menghormati kakak. Artinya saling kasih sayang itu dikenalkan
Dan bahkan kadang-kadang narasi itu, bahasa itu diucapkan. Ketika berbuat kesalahan, belajar minta maaf. Kalau sampai ada yang terzalimi, kemudian nggak terima, coba diselesaikan, damaikan. Lalu kemudian apa? Kemudian setelah itu terjadi proses yang namanya, ya kita minta maaf. Yang satu berlapang dada untuk memaafkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hifdzul aql. Hifdzul aql itu menjaga dari hal-hal yang bisa membawa madarat atau bahaya pada akal. Kalau tadi kita menyebut narkoba, itu cuma salah satu bentuknya, termasuk juga pemahaman-pemahaman atau hal-hal yang bisa merusak akal. Kenapa tayangan atau gambar video porno itu termasuk yang dijaga jangan sampai masuk ke dalam kehidupan anak-anak, karena ini memang dampaknya luar biasa. Kalau kita berpikir anak itu perlu kita pikirkan tumbuh kembang pada fisiknya, pada kemampuan berbicara. Kalau pada usia tertentu, kalau kita bicara anak pada usia mulai baru pekan, bulan, dipantau pada hal-hal yang sifatnya fisik. Tetapi yang non-fisik juga kita berikan asupan. Kemampuan anak untuk memahami sesuatu. Tentu yang dasar-dasar. Mengenal beberapa kosakata. Dan mengenal kosakata itu bukan cuma mengenal namanya, kemudian maknanya. Tetapi pada usia berikutnya dikenalkan pada hal yang lebih lanjut dan lebih jauh. Contohnya misalnya, balik itu artinya apa sih? Balik itu dimaknai dengan apa? Nah, makanya kita sangat peduli bagaimana anak-anak berpikir. Anak-anak memikirkan sesuatu sesuai dengan usianya. Karena memang mereka harus berpikir. Nah, termasuk di dalamnya adalah mengenalkan yang namanya tahapan dan urutan dalam proses belajar. Anak juga perlu mengenal tahapan. Ya, kalau kita di sekolah kan kita sudah biasa mengenal, tidak mungkin kita akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 6, diajarkan kelas 1. Itu nggak mungkin. Meskipun materinya bagus, materinya benar, tapi penempatan yang tidak benar. Sebab nanti bisa mengganggu kemampuan akalnya. Bisa jadi anak jadi tidak suka dengan pelajaran tersebut karena merasa susah gara-gara penempatan yang tidak pada tempatnya. Demikian pula hifdzun nasl. Hifdzun nasl ini kewajiban pernikahan. Juga jadi pertimbangan. Nasl itu artinya keturunan. Nah, bagaimana peran pembinaan pranikah misalnya. Ketika anak sudah tumbuh jadi remaja. Bagaimana menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, hifdzul mal. Hifdzul mal ini bicara tentang manajemen aset dan keuangan. Anak-anak sudah mulai dikenalkan pada usia tertentu, bagaimana harta itu sampai kepada mereka, dan mereka bisa bertanggung jawab dengan harta yang Allah titipkan. Karena bisa jadi, anak belum mengerti bagaimana caranya berinteraksi dengan uang yang dititipkan. Orang tua harus mengenalkan. Supaya nanti tidak muncul generasi, tidak muncul anak-anak yang nggak ngerti caranya mentasorufkan, menggunakan uang. Taunya pokoknya terima uang, distribusikan. Terima uang, jajan. Terima uang, beli mainan. Terima uang, nah, taunya cuma begitu. Anak perlu dikenalkan. Ini bukan persoalan kaya dan miskin. Orang yang kaya pun harus belajar mengenalkan ini dengan baik. Apalagi orang yang kehidupannya dengan semua keterbatasan yang ada. Maka harus membatasi. Dan memang harus diatur sedemikian rupa. Agar jangan sampai
apa yang diharapkan, ya, apa yang diharapkan itu kemudian justru merusak tatanan. Kenapa Al-Quran menyebutkan wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang memang kurang akalnya amwalakum, harta kalian. Bisa jadi karena memang dia belum mengerti. Dia tahunya pokoknya uang 5.000 itu bisa beli permen sekian. Nggak cukup itu, tapi harus dikenalkan lebih dari itu. Ada hal-hal yang perlu lebih jauh dari itu, yang perlu dikenalkan kepada anak-anak. Ya. Nah, ini yang jadi harapan kita. Sehingga anak kenal sejak kecil apa yang jadi tanggung jawabnya. Tentu nanti ulasan lebih lanjutnya pada beberapa kesempatan berikutnya. Nah, kemudian apa tujuan keluarga dalam Islam? Artinya apa sih target yang ingin kita raih dalam membentuk keluarga? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa target yang ingin diwujudkan. Yang pertama, seperti yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini mohon maaf, karena waktunya singkat, Anda bacakan poin-poinnya. Mohon maaf, ayatnya tidak kita bacakan satu persatu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Ini adalah cara yang paling memungkinkan, dan hanya cuma satu cara ini untuk mendapatkan keturunan, yaitu dengan pernikahan. Maka terbentuknya keluarga memang untuk melayani keturunan. Seperti kita sekarang. Seperti kita sekarang, kita berinteraksi dengan banyak orang, dan kita berinteraksi dengan keluarga besar, berinteraksi dengan ini dan itu, kita jadi tahu, oh ini keluarganya ini. Karena apa? Karena memang kita bicara tentang keturunan. Yang kedua, kita coba yang sebelah kanan. Memenuhi panggilan agama. Yaitu memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kenapa? Karena dengan berkeluarga itu, dorongan nafsu misalnya, dorongan syahwat, itu bisa terjaga dan akhirnya tidak terjadi kejahatan-kejahatan atau kerusakan. Dan ini berhubungan dengan yang sebelah kiri bawah. Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya, sekaligus juga menumpahkan kasih sayangnya. Ini surat Ali Imran ayat 14. Ini satu hal yang lumrah, dan itu harus disalurkan. Naluri manusia suka dengan lawan jenis itu wajar. Tapi caranya bagaimana? Kan gitu. Bukan cuma sekedar bahwa saya suka dengan lawan jenis, ya betul, sampai di situ betul, tapi terusannya dengan cara apa melampiaskannya itu? Caranya, ya lembaga pernikahan inilah yang memfasilitasi itu. Maka menyalurkan syahwat yang menjadi hajat manusia itu bisa terwujud sekaligus juga menumpahkan kasih sayang. Ya kadang kita juga mendengar ada istilah, wah ini istilah di kalangan beberapa generasi muda, dan ini muncul di beberapa waktu silam, dulu muncul istilah BT. Ya. Ada istilah BT, BT yang dimaknai dengan butuh latih sayang. Ya. Maksudnya butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang itu gimana caranya? Kalau kita menjadi anggota keluarga, itu kita dapatkan. Saya sebagai anak dapat kasih sayang dari orang tua. Kalau saya sebagai orang tua, memberikan kasih sayang kepada anak. Ada tempatnya untuk menyalurkan itu, untuk menumpahkan itu. Dan itu satu hal yang lumrah. Memang itu kebutuhan. Makanya dipenuhi hajat itu. Lalu kalau tidak berkeluarga, tidak menikah, lalu gimana caranya memenuhi hajat itu? Sementara itu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang lain. Pilihan caranya ya cuma itu. Pilihan caranya ya, hanya cuma dengan berkeluarga, dengan menikah. Sehingga itu disalurkan dengan cara yang benar. Kemudian yang sebelah kanan, di tengah, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab. Nah, ini juga belajar. Makanya kenapa
dalam parenting, menyiapkan calon suami dan calon istri, salah satu bagiannya adalah menumbuhkan kesadaran untuk belajar bertanggung jawab. Dan itu harus dilatih. Tentu prosesnya semakin panjang semakin bagus. Idealnya begitu. Bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak. Karena ada hak dan kewajiban. Kalau di kalangan orang Jawa, kadang-kadang ada plesetan begini. Kadang-kadang tuh ada orang yang maunya menerima hak, tapi nggak mau menunaikan kewajiban. Kenapa? Karena sejak kecil, kalau didulang itu, kalau makan, orang tua ketika mendulang anaknya, supaya anaknya membuka mulutnya, mengucapkan hak, hak, gitu ya. Jadi maksudnya hak itu memberikan isyarat untuk supaya membuka mulutnya. Jadi hak, ya. Jadi taunya cuma hak aja dan tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya. Ya tentu ini pelesetan meskipun sebagai bentuk kritik sosial yang bisa jadi mungkin pada tempat-tempat tertentu ada benarnya. Nah, tapi yang jelas dua-duanya harus diajarkan. Juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. Kemudian yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat. Jadi rumah tangga itu satuan terkecil, entitas terkecil dari masyarakat. Sebelum masyarakat, nanti kemudian di bawahnya ada keluarga. Nah, membentuk masyarakat yang apa? Tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Nah, ini bagaimana mewujudkannya? Dimulai dari keluarga. Nah, keluarga inilah yang akan membentuk proses itu semua. Nah, makanya kemudian pada saat kita berpikir untuk mendidik anak, kita posisikan terlebih dahulu sebetulnya kita berumah tangga itu punya tujuan apa. Dan kalau kita sudah dewasa, biasanya diajak ngobrol tentang tujuan itu lebih gampang, lebih mudah ketimbang kalau kita masih anak-anak. Nah, saya lewati. Ketika kita berumah tangga, berkeluarga, dan kemudian ada anak-anak yang akan kita bimbing, kita arahkan, ada yang namanya kematangan diri dalam berkeluarga. Dan kematangan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita mulai dari yang bawah dulu ya, bawah sebelah kanan. Ada kematangan yang berhubungan dengan diniyah, kematangan yang berhubungan dengan agama. Jadi tidak mungkin kita sebagai muslim, muslimah, ketika berumah tangga, cara berpikir kita masih sama seperti ketika kita masih bujang, masih jomblo. Tidak mungkin itu. Karena apa? Karena ketika sudah berumah tangga, tanggung jawab kita bertambah. Beban dan amanah juga bertambah. Ketika Nabi SAW menyatakan bahwa kalau orang menikah itu telah menyempurnakan separuh agama, maka sempurnakan oleh kalian sisanya, separuhnya lagi yang lain. Nah itu artinya ada bagian dari syariat yang memang hanya bisa diterapkan kalau berumah tangga. Ini maaf, yang laki-laki misalnya. Kita akan bisa paham dengan baik beberapa hal yang berhubungan dengan hal-hal yang khusus kaum wanita ketika berumah tangga. Kalau kita sebagai suami, kita jadi tahu istri, oh ini sedang datang bulan. Dulu mungkin ketika masih bujang, nggak peduli, mau datang bulan, oh, karena nggak mengalaminya. Itu bukan urusan saya. Nah, dulu mungkin bisa begitu, tapi sudah berumah tangga, jadi ngerti. Apalagi ketika itu lalu tumbuh, punya anak perempuan yang menginjak usia remaja, dan sudah balik. Maka bicara juga tentang rumah tangga. Bicara tentang, sebelum rumah tangga, bicara tentang haid. Nah, ada lagi bicara yang berbicara tentang imam dalam rumah tangga. Bicara lagi tentang sekian banyak hal yang berhubungan dengan masalah-masalah diniyah. Nah, sehingga kita berharap ini bisa terus meningkat. Itu sebabnya kenapa dalam kehidupan rumah tangga
setiap keluarga bagus kalau seandainya masing-masing kita ini punya program untuk meningkatkan pemahaman diniyah kita ini. Teknisnya bisa diatur. Ada yang mungkin misalnya modelnya gini, ada yang modelnya kita mengundang ustadz aja lah ke rumah yuk. Kita biar bisa belajar, konsultasi, kemudian kita bisa curhat dan macam-macam. Akhirnya kemudian muncullah konsep yang namanya ustadz keluarga. Kalau dulu kan kita mengenal ada namanya dokter keluarga. Nah, kemudian juga ada konsep ustadz keluarga. Kalau kita punya masalah, ya konsultasi sama ustadz tersebut. Dan kadang-kadang kalau ustadz keluarga seperti itu, mereka nggak sungkan-sungkan lagi nanyakan masalah-masalah rumah tangga. Nah, yang jelas ini berhubungan dengan masalah diniyah, masalah din itu agama. Kemudian ada yang berhubungan dengan emosional. Kematangan emosional itu terbentuk dari proses yang tidak sebentar, tapi harus terus diproses. Pengetahuan, pemahaman dibentuk, kemudian dilatih. Jangan sama seperti ketika masih bujang. Memahami beberapa hal, kadang-kadang memang perlu melibatkan emosi. Tapi kita juga harus berproses, jangan sampai larut dengan suasana emosi yang tidak pada tempatnya. Kemudian sisi psikologis, konseptual, fisik, ekonomi, sosial, yang masing-masing kita upayakan terus berproses. Jadi jangan cuma satu aspek aja, bahwa kematangan diri dalam berkeluarga itu cuma fisiknya aja. Misalnya, dulu anak tuh masih tumbuh dalam ukuran fisik yang kecil, kemudian kita beri asupan, makanan, minuman, kita jaga supaya kesehatannya tetap terus bisa terjaga dengan baik. Sesekali sakit itu satu hal yang wajar sebagai bagian dari proses tubuh itu belajar menyesuaikan dengan kondisi alam. Tapi bukan cuma itu, ada juga sisi dunianya, ada sisi ekonomi, sisi sosial. Makanya kalau kita melihat konsep ini, paling tidak dalam benak ikhwan akhwat sekalian, dalam benak Bapak Ibu sekalian, kita upayakan ini muncul dalam cara berpikir kita. Paling tidak pada saat kita melakukan sesuatu, kita mempertimbangkan itu. Misalnya, kita mempertimbangkan bahwa anak-anak juga harus belajar bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, bersosialisasi dengan teman-teman di sekolahnya, bersosialisasi. Nah, semua ini bagian dari proses belajar. Dan semuanya belajar sampai menuju apa? Kematangan. Sampai berproses menuju kematangan. Dan semuanya harus berproses. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, karena ini tadi batasi waktu 30 menit. Yang terakhir yang kami sampaikan, bahwa untuk materi yang berkaitan dengan tema kita ini, tentu nanti boleh ada yang, kalau ada yang mau mengusulkan, saya mengusulkan untuk atau menawarkan, dan ini yang kita rencanakan, nanti pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengacu pada salah satu kitab. Karena membahas tentang parenting, dalam pandangan yang kami pahami, tentu dengan keterbatasan pengetahuan yang kami miliki, perlu punya panduan syariat. Dan panduan syariat itu kita bisa lihat dari karya para ulama. Yang di situ nanti akan nampak terlihat ayat Quran, hadis yang menjadi landasan. Sehingga basis parenting kita lebih kokoh. Nah, buku yang kami anggap ini menarik untuk jadi bahan kajian, dan selama ini wallahu alam kami belum pernah lihat ada yang membahas buku tersebut di kajian-kajian parenting yang lain, adalah buku karya Imam Ibnul Jauzi
yang berjudul Tanbihun Naimil Ghumr ala Mawasimil Umur. Ini penulisnya Imam Ibnul Jauzi, ya, atau Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi. Beliau lahir tahun 508 Hijriah, wafatnya tahun 597 Hijriah. Buku ini di bagian awal membahas tentang bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak dan tanggung jawab yang kita harus tunaikan pada anak. Apa yang perlu kita kenalkan pada anak. Termasuk di dalamnya kisah misalnya bagaimana seorang khalifah kaget sekali dengan putranya yang ternyata tidak terampil berbahasa dengan baik. Kelahanan, dia melakukan beberapa kesalahan dalam pengucapan bahasa. Nah, itu menunjukkan bahwa mengenalkan bahasa kepada anak, apakah itu bahasa ibu, pada anak itu penting. Sehingga jangan sampai anak itu tidak terampil menggunakan bahasa yang itu menjadi bahasa ibunya sendiri. Bahasa ibu itu bisa saja bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa daerah yang lain, atau bahasa Indonesia. Tapi yang penting adalah bagaimana anak mengenal bagaimana cara mengucapkan kalimat tersebut, kata tersebut, maknanya. Dan itu sebabnya kenapa dari situ juga kita melihat bagaimana beberapa pegiat parenting melihat bahwa cerewet itu tidak selalu bermakna negatif ketika itu muncul dari seorang ibu kepada anaknya. Kadang cerewetnya ibu kepada anak justru bermanfaat dari sisi anak menjadi banyak dan semakin kaya mengenal kosakata. Karena ibunya nyerocos terus, ngomong terus, cerita ini. Jadi cuma hanya melakukan satu aktivitas, tapi sudah luar biasa, ngomongnya macam-macam. Ya, nah ini salah satu bagian, dan tentu nanti modelnya bukan dengan dibacakan semua bagiannya, tapi kita hanya ambilkan bagian-bagian pentingnya. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah agar pondasinya kokoh, agar ada dasar yang bisa dijadikan acuan. Nah, itu bahasan yang bisa kami sampaikan. Ini mohon maaf sudah 33 menit. Demikian yang kami bisa sampaikan pada kesempatan di malam ini, dan selanjutnya kembalikan ke Setroni.